Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang akan membahas materi faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pelayanan prima. Sebelum membahas materi lebih lanjut, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas 2 pemateri, yaitu pertama, saya Dwi Fitriani selaku pemateri pertama sekaligus moderator, sama rekan saya Nur Wahidah selaku pemateri kedua. Adapun alasan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pelayanan prima yang diampu oleh Dr. Randa Ratnawati, TMO, bersama dengan dosen mitra Izmi Burhanuddin, SPD, MPD. Dalam video ini kami akan membahas 3 sub pokok. Yang pertama, apa sih pelayanan prima itu? Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pelayanan prima. Yang ketiga, apa saja hal utama yang wajib diprioritaskan dalam pelayanan prima? Baik, langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu apa itu pelayanan prima. Jadi, jasa atau servis atau pelayanan adalah suatu produk yang tidak nyata atau tangible dari hasil kegiatan timbal balik antara peberjasa atau produser dengan yang menerima jasa atau customer melalui suatu aktivitas atau beberapa aktivitas untuk memenuhi jasa tersebut. Lalu prima excellent yang artinya sangat baik, jadi hampir nol kesalahan atau disebut dengan zero defect. Dari pengertian jasa atau pelayanan dengan prima tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari pelayanan prima yaitu pelayanan yang baik atau utama, yang berarti pelayanan yang harus memenuhi kebutuhan penerima jasa atau dapat memberikan kesesuaian bahkan melebihi keinginan atau harapan penerima jasa. Demikian pokok pembahasan yang pertama. Kemudian pokok pembahasan kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Wahidah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku pemateri kedua untuk menjelaskan pembahasan materi bagian kedua dan ketiga. Adapun pembahasan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pelayanan prima. Faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pelayanan prima. Faktor seperti yang dinyatakan dalam rumus Atep Adiabrata tahun 2004, faktor yang pertama yaitu faktor yang ada dalam diri manusia atau disebut dengan faktor O. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian adalah sifat-sifat diri yang relatif menetap dalam diri seseorang, misalnya sifat tertutup atau introvert dan terbuka atau ekstrovert, agresif dan non-agresif, serta sifat lain seperti optimis dan pesimis. Yang kedua yaitu sistem nilai. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai yang dominan di dalam kehidupan dirinya. Dengan merujuk pada pendapat Eduard Spranger tahun 1974, seorang penulis masalah psikologi tahun 1822 sampai 1920, ahli-ahli psikologi dan sosiologi secara konsisten mengemukakan bahwa sistem nilai dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu nilai ekonomis, nilai sosial, nilai religius, nilai estetika, nilai intelektual, dan nilai kekuasaan. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Terdiri atas 5 tingkat, berurutan mulai dari urutan yang paling rendah sampai dengan urutan yang paling tinggi. Urutan kebutuhan tersebut yaitu yang pertama kebutuhan dasar atau kebutuhan fisik seperti makan dan minum. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat kebutuhan akan harga diri. Yang kelima atau yang terakhir kebutuhan untuk mengaktualisasikan. Faktor yang keempat, sikap terhadap sesuatu di sekitar dirinya. Sikap perasaan adalah suka atau tidak suka terhadap sesuatu, suka atau tidak suka terhadap objek sikap. Biasanya bila seseorang suka maka ia akan mendekati objek sikap, tetapi bila tidak senang dia akan menjauhi objek sikap. Faktor yang kedua yaitu faktor yang ada di luar diri manusia atau disebut dengan faktor L. Kondisi yang ada di luar diri manusia sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia yang bersangkutan. Yang pertama yaitu sistem nilai berkaitan erat dengan budaya masyarakat. Sistem nilai berkaitan erat dengan budaya masyarakat yang bersangkutan. Perilaku orang-orang yang dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam budayanya.
Faktor yang kedua yaitu kondisi lingkungan alam. Kondisi lingkungan alam seperti letak wilayah, kepadatan penduduk, dan musim mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku manusia. Dari beberapa hasil penelitian disebutkan bahwa orang-orang yang berdiam di daerah panas biasanya berperilaku lebih agresif dibanding dengan orang-orang yang berdiam di daerah yang lebih dingin. Faktor yang ketiga yaitu kondisi tata ruang. Kondisi tata ruang yang ada di sekitar seseorang biasanya mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Faktor yang keempat yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara langsung atau tidak langsung banyak berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Misalnya pada masa resesi atau krisis moneter, kesulitan ekonomi yang berkepanjangan yang diderita masyarakat menimbulkan perilaku kebudayaan orang menjadi mudah tersinggung, agresif, atau mudah diprovokasi untuk berbuat destruktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan prima menurut Parasuraman tahun 1998 untuk mengevaluasi kualitas jasa pelanggan umumnya menggunakan 5 dimensi. Yang pertama, tangibles atau bukti langsung. Tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi tangibles ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas jasa. Dimensi yang kedua yaitu reliability. Reliability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi, komponen atau unsur dimensi reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan jasa secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat. Dimensi yang ketiga yaitu responsiveness atau ketanggapan. Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi, konsumen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan. Dimensi yang keempat yaitu jaminan. Jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku employer untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting karena melibatkan persepsi konsumen terhadap risiko ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa. Jadi, komponen dari dimensi ini terdiri dari kompetensi karyawan yang meliputi keterampilan, pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan seperti reputasi perusahaan, prestasi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu empati. Empati merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi, komponen dari dimensi ini merupakan gabungan dari akses, yaitu kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Ada pembahasan yang ketiga yaitu hal utama dalam pelayanan prima. Ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan prima. Yang pertama, attitude. Attitude atau sikap yang harus diterapkan ketika menemui pelanggan. Sikap ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat, berpikir positif, dan juga membuat nyaman bagi konsumen. Sikap merupakan penilaian terdepan dari penerapan excellent service. Konsumen akan memberi kesan pertama terhadap perusahaan melalui sikap dan perilaku karyawan terdepannya. Kedua, attention. Dalam melakukan pelayanan, para customer service juga harus memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen. Taruh perhatian lebih pada apa yang dipilih dan ingin ditanyakan oleh konsumen. Jika konsumen sudah menunjukkan niat untuk membeli bahkan hanya untuk bertanya-tanya, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah memberikan perhatian. Yang ketiga, action. Action meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya, catat
mencatat pesanan konsumen, melakukan pengiriman dengan rapi dan tepat waktu, menyediakan jasa atau barang terbaik yang dimiliki, dan juga jangan lupa untuk berterima kasih kepada konsumen. Yang keempat yaitu ability. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang semakin berkembang, para pelayan konsumen harus memiliki kemampuan atau ability. Artinya, pelayan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya komunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, hingga hal-hal yang lebih praktis, misalnya penggunaan teknologi seperti Excel, software, transaksi, dan juga mesin kasir. Yang kelima yaitu upper arrange. Jika Anda ingin menggunakan jasa konsultasi fashion, namun orang yang melayani Anda urakan dan tidak berpenampilan selayaknya seorang konsultan fashion. Penampilan juga bukan hanya penampilan luar, namun penampilan non-fisik, misalnya kewarasan dan gaya bicara. Yang keenam yaitu accountability. Konsep dasar excellent service lainnya adalah tanggung jawab. Anda sebagai pelayan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan pelayanan. Hal ini sebelumnya menjadi dasar tiap pekerjaan, namun seringkali banyak perusahaan yang melalaikan tanggung jawab pelayanan prima dan lebih berfokus pada keuntungan semata. Yang ketujuh, affirmation. Sebagai pelayanan konsumen, Anda harus memiliki sikap afirmatif. Artinya, sebagai pelayan, Anda harus membuat diri Anda berpikir positif dan menegaskan diri Anda pada hal yang positif. Hal ini membantu Anda untuk menyingkirkan hal-hal bersifat emosional dan lebih profesional ketika menjalankan sebuah usaha atau sedang melayani konsumen. Dengan afirmasi, Anda dapat menjadikan lebih percaya diri dan tidak mudah tertekan dengan keluhan konsumen. Yang kedelapan, yaitu simpati. Hal terakhir yang menjadi konsep dasar excellent service adalah simpati. Kadang kita sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun terkadang karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Simpati sendiri adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada beberapa tips dalam menerapkan pelayanan prima. Yang pertama, ketahui produk dan konsumen. Yang kedua, mystery shopper. Yang ketiga, respon cepat. Yang keempat, lakukan pelayanan personal. Yang kelima, jaga sikap positif. Yang keenam, aktif mendengarkan pada kenal apapun. Itulah pembahasan dari materi pada poin kedua dan ketiga. Saya serahkan kembali kepada moderator. Demikianlah materi yang dapat kami paparkan mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pelayanan prima. Terima kasih telah menonton. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.